Ini adalah koin bolong yang bertuliskan aksara Arab Jawa yang berbunyi, Pangeran Ratu Ing Banten. Koin ini diedarkan pada zaman Kesultanan oleh Sultan Maulana Muhammad tahun 1580 sampai tahun 1596. Pangeran Ratu merupakan gelar dari Pangeran Sultan Maulana Muhammad yang memerintah Kesultanan Banten pada tahun 1580 sampai tahun 1596. Namun, ia baru secara resmi menjalankan pemerintahan mulai tahun 1585 Masehi. Sebab, saat Maulana Muhammad diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya, usianya baru 9 tahun. Ini membuat Maulana Muhammad raja termuda sepanjang Kesultanan Banten. Dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Uang menggantikan sistem barter yang telah dilakukan selama berabad-abad. Sebelum uang kertas yang banyak beredar saat ini, dahulu lazim digunakan alat tukar resmi yang berbentuk koin sebelum ditemukannya teknologi pembuatan kertas. Uang koin pernah dibuat oleh beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Salah satu uang koin yang populer di masa lalu yakni uang gobok, atau koin bolong, yang jadi standar alat tukar di era Kerajaan Majapahit di Jawa. Uang gobok Majapahit banyak dibuat dari logam tembaga. Kemungkinan, tembaga banyak didatangkan dari China sepanjang abad ke-11 hingga abad ke-14. Di gambar bagian depan, terdapat relief berupa gambar wayang, alat-alat persenjataan berbentuk cakra, dan pohon beringin. Sementara di bagian belakang, uang standar Majapahit ini memiliki gambar belakang berupa relief pohon, peralatan berbentuk senjata dan berbentuk sesaji. Bentuk uang gobok bulat tak rata dengan lubang berbentuk segi empat. Jika dilihat dari fisiknya, uang keluaran Majapahit ini mengadopsi keping uang dari China. Di era Majapahit, selain sebagai alat tukar, uang gobok ini banyak dipakai untuk pembayaran pajak. Ini salah satu gobok atau koin bolong era Majapahit dengan gambar wayang punakawan di bagian depan dan belakangnya.
Koin bolong, atau uang kepeng dibawa oleh pedagang Cina ke Indonesia sekitar abad ke-6 Masehi. Adanya koin bolong diperkirakan sebagai akibat adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina. Perdagangan di Bali dimulai dari daerah pelabuhan seperti di daerah Bali Utara disebut-sebut kota pelabuhannya di Desa Julah. Dan di Bali Selatan disebut Banjar Belanjong di Desa Sanur. Pengaruh kebudayaan Tionghoa terlihat dengan adanya penggunaan uang kepeng di Bali. Di Bali uang kepeng disebut pis bolong. Hingga saat ini penggunaan pis bolong tersebut masih terasa khususnya dalam pengaruh sistem religi dan upacara keagamaan. Uang kepeng atau koin bolong pada masa Hindia Belanda dianggap primitif sehingga posisinya sebagai uang kartal digantikan dengan uang Hindia Belanda dan uang lainnya yang berlaku pada masa itu. Pesatnya globalisasi yang identik dengan modernisasi tidak menyebabkan uang kepeng ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Sekitar tahun 1950 uang kepeng mulai berangsur-angsur kehilangan fungsinya sebagai uang kartal. Secara resmi uang kepeng bukan lagi merupakan alat pembayaran yang sah, dan harus ditarik dari peredarannya. Setelah berlakunya rupiah sebagai mata uang sah di Indonesia, uang kepeng masih tetap digunakan di Bali. Meskipun uang kepeng kehilangan fungsi ekonominya, namun tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat Bali. Ini adalah jenis uang kepeng atau koin bolong yang masih digunakan di Bali sebagai sarana upacara keagamaan.